Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss Inu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Miss Ine pada hari Jumat yang bahagia ini. Semoga pada hari Jumat ini Allah senantiasa memberikan kita keberkahan. Hari ini Miss Ine akan mengajarkan tematik 1B yaitu halaman 79. Anak-anak sekalian, hari Kamis kemarin kita sudah menyaksikan dan memahami bersama video penjelasan dari Miss Budi. Dan pada hari ini Miss Ine akan melanjutkan pembelajaran 5 halaman 79. Silahkan dibuka sama-sama bukunya yaitu halaman 79. Pembelajaran 5. Ayo peragakan. Di sini terlihat gambar Nina dengan posisi duduk dan cara memegang pensil. Perhatikan sikap duduk Nina, peragakan bersama temanmu, lihatlah sikap duduk temanmu. Nah anak-anak, karena sekarang kita sedang belajar di rumah dan tidak bisa memperagakan bersama teman, kita simak dan perhatikan saja sikap duduk Nina pada halaman 79. Apakah sikap duduk Nina sudah benar? Apa sih kriteria atau ciri-ciri sikap duduk yang benar? Kita kemarin sudah belajar bersama mengenai sikap duduk yang benar. Yang pertama adalah punggung yang tegak, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang ketiga adalah tangan diletakkan di atas meja. Dan yang keempat yaitu kedua kaki menapak pada lantai. Jadi, apa yang tadi sudah Miss Ine sebutkan mengenai ciri-ciri sikap duduk yang benar, menurut kalian, apakah sikap duduknya Nina sudah benar? Jika sudah, silahkan tulis sudah di tanda tanya yang pertama. Jika belum, tulis belum di tanda tanya yang pertama. Yang kedua, apakah caranya memegang pensil sudah benar? Pertemuan lalu kita sudah bahas mengenai cara memegang pensil. Menurut kalian, apakah cara memegang pensil Nina sudah benar? Yaitu dengan cara pensil diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk. Jika caranya sudah benar, kalian tulis sudah di tanda tanya yang kedua. Namun, jika menurut kalian belum benar, silahkan tulis belum. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengamati gambar. Ayo mengamati. Di meja Nina ada berbagai benda. Perhatikan bentuk benda-benda tersebut. Sebutkan bentuk benda-benda tersebut. Pertemuan kemarin, Miss Budi sudah menjelaskan mengenai bentuk benda. Bentuk benda yaitu mengenai bangun ruang. Bangun ruang ada yang namanya kubus, ada juga yang namanya balok, tabung, dan bola. Perhatikan secara seksama dari A sampai H. Bentuk bendanya yaitu namanya bangun ruang apa? Bagian A, tempat pensil. Bentuk bangun ruangnya adalah tabung. Lalu bagian B ada tumpukan buku. Tumpukan buku yaitu berbentuk balok.
karena memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Bagian C yaitu gelas yang berisi susu. Gelas berbentuk tabung. Silahkan tulis di atas atau di bagian bawah hurufnya. Bagian D, selembar kertas. Apakah termasuk bangun ruang? Bukan ya, karena kertas tidak memiliki ruang. Berbentuk segi 4. Bagian E ada pulpen. Pulpen berbentuk tabung karena memiliki alas dan tutup. Bagian F ada globe atau bola dunia berbentuk bola. Bagian G ada penghapus. Penghapus berbentuk balok. Lalu H yaitu ada kacamata. Kacamata tidak termasuk bangun ruang karena tidak memiliki ruangan. Namun kacanya berbentuk lingkaran. Dan terakhir bagian I ada rubik. Rubik berbentuk kubus. Sudah ditulis semuanya. Lalu kita lanjutkan ke bagian atau halaman 80. Pada halaman 80, kita akan memasangkan bentuk-bentuk benda bersama bangun ruangnya. Sekarang pasangkan gambar benda dengan bentuk bangun ruang yang sesuai. Pasangkan dengan menarik garis. Gunakan warna garis yang berbeda untuk bangun ruang yang berbeda. Jadi di rumah kalian bisa menggunakan krayon ataupun pensil warna untuk menarik garis. Silahkan bangun ruang apa yang berbentuk kubus. Tarik garis yang bentuknya sama dengan kubus. Lalu yang kedua, bola. Kalian dapat menarik garis pada benda-benda yang memiliki bentuk bola. Jika sudah, lanjut yang ketiga, ada balok. Silahkan kalian tarik garis kepada benda yang bentuknya balok. Dan yang terakhir adalah tabung. Silahkan kalian tarik garis kepada benda-benda yang bentuknya tabung. Ingat ya, menarik garis dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, jika sudah, kita lanjut ke halaman 81, yaitu ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Manakah gambar sikap duduk yang benar? Pasangkan dengan garis. Jika benar, ada kotak benar dan tidak benar. Jika sikap duduknya benar, silahkan tarik garis pada kotak benar. Jika tidak benar, silahkan tarik garis pada kotak tidak benar. Pada nomor 2, kita diperintahkan untuk pasangkan benda dengan bangun ruang yang tepat. Yang pertama ada gambar box,
Yang kedua, ada gambar kotak atau dus untuk menyimpan sesuatu. Ketiga, ada gambar drum. Dan keempat, ada gambar bola. Silahkan tarik garis. Anak-anak, selanjutnya silahkan buka halaman 82. Pembelajaran 6. Ayo bercerita. Tony gemar menggambar. Tony pernah menjuarai lomba menggambar. Tony senang bisa memenangkan lomba. Ia menceritakan pengalamannya kepada teman-teman. Ceritanya adalah seperti ini. Kemarin aku ikut lomba menggambar. Aku diantar ayah dan ibu atau ibu dan ayah. Aku menggambar jalan raya. Ada mobil dan sepeda motor. Ternyata aku menang lomba. Aku menjadi juara pertama. Aku senang sekali menjadi juara. Aku mendapat piala dan hadiah. Ayah dan ibu bangga padaku. Nah, jadi pada cerita Tony ini ternyata Tony pernah ikut lomba menggambar. Lalu diantar oleh ayah dan ibunya. Di sana Tony menggambar jalan raya. Di gambarnya terdapat mobil dan sepeda motor. Ternyata dengan menggambar jalan raya, Tony bisa memenangkan lomba yaitu juara pertama. Karena Tony menjuarai lomba menggambar, ayah dan ibunya merasa bangga terhadap Tony. Di bawah gambar Tony ada pertanyaan. Pernahkah kamu ikut lomba menggambar? Jika pernah, tulis pernah. Jika tidak pernah, silahkan tulis tidak pernah. Lalu, kalian diperintahkan untuk menceritakan pengalamanmu kepada temanmu. Nah, berhubung kita belajar di rumah, kita lewati saja bagian ini. Kalian dapat melanjutkan ke halaman 83. Pada halaman 83, mohon maaf karena Miss Ine ini buku guru, jadi tidak ada gambar seperti yang ada pada buku kalian. Namun, Miss Ine akan pandu secara seksama seperti buku kalian yang ada di rumah. Dan halaman 83 kita diperintahkan untuk mengamati. Ayo mengamati. Tony rajin berlatih menggambar. Perhatikan cara Tony menggambar. Jarak antara mata dan kertas gambar tidak terlalu dekat. Tony menggambar dengan cara yang benar. Ayo menggambar dengan posisi yang benar. Gambarlah benda berbentuk bangun ruang kegemaranmu. Warnailah gambarmu dengan rapi. Jadi, pada bagian ini, kalian diajak untuk menggambar bangun ruang atau benda yang berbentuk bangun ruang kegemaranmu. Pilih salah satu bangun ruang atau benda yang berbentuk bangun ruang kegemaranmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Pada bagian ini, Tony ingin menggambar suasana taman. Ia memperhatikan taman dekat rumah. Ada banyak benda di sana. Benda apa yang kamu lihat? Yang pertama, benda apa yang kamu lihat? Silahkan ditulis. Kelereng, bola, ember, tong sampah, lalu ada kotak atau balok pasir. Bagaimanakah bentuknya? Bentuknya bola, tabung, dan balok. Bola, tabung, dan balok.
kalian bisa ditulis di tanda tanya. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan pada halaman 84. Bentuk apa saja yang kamu lihat? Coba sebutkan, tulis di tanda tanya bentuk apa saja yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Sekarang coba warnai gambar berikut. Bentuk tabung warnanya merah, bentuk balok warnanya hijau, bentuk kubus berwarna kuning, dan bentuk bola warnanya biru. Hitunglah banyaknya setiap bangun ruang. Silahkan kalian warnai sesuai dengan petunjuk di atas. Kalian dapat mewarnainya menggunakan pensil warna ataupun krayon. Selanjutnya, halaman 85. Silahkan dibuka halaman 85. Berilah tanda checklist pada gambar sikap dan letak buku yang tepat saat menulis. Beri tanda checklist pada sikap dan letak buku yang tepat saat menulis. Sudah di checklist? Silahkan di checklist terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 2. Bagian nomor 2, silahkan kalian beri tanda X atau silang pada benda yang tidak sejenis. Yang A, manakah bentuk benda yang tidak sejenis? Kalian silang. Bagian B, benda apa yang tidak sejenis di antara yang lainnya? Silahkan kalian silang juga. Dan yang terakhir, bagian C. Silanglah benda yang tidak sejenis juga. Jika sudah, halaman terakhir yaitu halaman 86. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 86, yaitu halaman terakhir pada pembahasan hari ini. Nomor 3. Tuliskan banyak bangun ruang pada gambar berikut. Lihat, bangun ruang terdiri dari balok, kubus, tabung, dan bola. Di sini kalian diperintahkan untuk menghitung jumlah balok ada berapa, diisi di titik-titik. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 86, yaitu halaman terakhir pada pembahasan hari ini. Nomor 3. Tuliskan banyak bangun ruang pada gambar berikut. Lihat, bangun ruang terdiri dari balok, kubus, tabung, dan bola. Di sini kalian diperintahkan untuk menghitung jumlah balok ada berapa, diisi di titik-titik. Jumlah kubusnya ada berapa, diisi di titik-titik. Lalu benda yang berbentuk tabung kalian hitung jumlahnya ada berapa, diisi juga di titik-titiknya. Dan jika sudah, kalian bisa beristirahat lalu melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Untuk pembelajaran tematik hari ini, Miss Ine cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.